pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Nafkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirza Serizal Fatir, NRP 5025231151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project yang saya buat, yaitu tentang tebak jempol. Jadi latar belakang mengapa memilih game ini, karena game ini biasa saya mainkan ketika mengisi waktu luang, yaitu menebak jempol dengan menyebutkan tebakan jempolnya lalu mengangkat jempol untuk semua pemain. Untuk konsepnya sendiri, aturan mainnya ada tiga, yaitu yang pertama, permainan akan berhenti jika semua pemain menang, hanya tersisa satu pemain yang kalah, dan permainan akan berlanjut saat pemain yang mendapat giliran menebak benar, jempol akan dikurangi, dan pemain akan menang jika jempol sudah habis, dan seterusnya. Untuk alurnya sendiri, pertama langsung menebak dan mengangkat jempol untuk semua pemain. Jika benar, jempol turun dan mendapat giliran lagi untuk pemain yang telah menebak. Jika salah, giliran dilanjutkan ke pemain selanjutnya. Lalu hal tersebut diulangi sampai menemukan pemain yang kalah. Untuk implementasi kodenya sendiri, saya di sini membuat konsep server klien server. Yang pertama, dari file servernya terlebih dahulu. Di sini saya set hostnya seperti ini dan portnya seperti ini. Host 0.0.0.0, port 12345. Lalu minimum playernya 2 dan maksimum playernya 8, karena efektif dan umumnya dari game ini dimainkan oleh 2 sampai 8 orang. Lalu di sini ada beberapa variabel untuk menunjukkan data player, yaitu player data, ready player, pemain-pemain yang sudah memberikan state ready, log, mengambil dari trading log, current turn ID, game start, client sockets, dan run aktif. Lalu di sini ada function untuk broadcast. Ini untuk mengirimkan send all data ke klien melalui client socket. Lalu send to player ini kurang lebih sama, tapi ini fokusnya ke player ID yang dituju. Lalu ini untuk pengecekan apakah semua player connect dan valid, dan apakah untuk ini sendiri apakah semua player ready. Lalu di sini ada fungsi untuk menerima jempol dari semua player. Jika semua player sudah diterima jempolnya, maka permainan bisa melanjutkan ke tebakan dari pemain yang mendapat giliran tebakan. Lalu untuk get next guesser ID ini, ketika pemain menebaknya salah, maka mencari ID untuk pemain selanjutnya sebagai giliran penebak. Seperti ini. Lalu cek game over. Di sini tinggal ngecek game over aja. Kita di sini pakai log. Kalau ada jempol yang 0 dari pemain, maka permainan bisa dihentikan, ataupun aktif playernya itu satu aja, itu permainan sudah bisa dihentikan. Lalu selanjutnya ada handle player guess. Ini untuk handling dari tebakan pemain. Di sini ada perhitungan dan ada pengecekan apakah apakah tebakan sesuai dengan jumlah jempol yang diangkat dari setiap player. Lalu setelah dicek, semua dikembalikan lagi tam yang di input barusan. Lalu melakukan penebakan untuk pemain yang
benar, dan jika sudah mendapatkan state menang maka bisa langsung kembali ke menu utama. Lalu jika salah, kita cari geser ID dari pemain selanjutnya yang mendapatkan giliran menebak. Lalu di sini untuk mengirimkan jempol status, jadi ketika status jempol berubah, awalnya bisa mengangkat 2 jempol, jika berubah diupdate hanya 1 jempol jika tebakannya benar, maka button yang bisa dipencet hanya 0 dan 1, yaitu tidak mengangkat jempol sama sekali atau mengangkat 1 jempol saja. Lalu ini untuk mengecek apakah ada pemain yang menang atau tidak. Lalu di sini untuk handle client, yaitu untuk menerima message dari klien. Di sini ada ready untuk menunjukkan apakah player sudah ready atau tidak. Lalu ini untuk ngecek apakah semua sudah ready atau tidak dan game sudah siap dimulai atau tidak. Lalu di sini ada move, yang mana di sini ada 2 untuk mengirimkan jumlah jempol dan mengirimkan tebakan. Mengirimkan tebakan langsung masuk ke function ini, handle player guess. Dan untuk mengirimkan jempol, jika semua sudah diterima, jempol semua pemain sudah diterima, dihitung apakah ada kesamaan atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk file server. Dan untuk file client sendiri, saya di sini menerapkan GUI, yang mana saya menggunakan library Tkinter. Di sini ya kurang lebih seperti ini. Nanti saya jelaskan walkthrough, jadi sekaligus mencoba. Jadi ini ada beberapa fungsi untuk ngecek untuk mulai koneksi terhadap server, mengecek mengirimkan status ready, mengirimkan jumlah jempol, mengirimkan jumlah tebakan, menerima data dari server, handling message dari server. Ada beberapa, itu update jempol status yang tadi saya sampaikan, start, welcome, dan macam-macam lagi. Ini hanya handling untuk UI-nya dan menerima input atau outputnya. Lalu di sini hanya untuk menunjukkan bagaimana ada beberapa case yang mana button atau kolom tidak bisa dimasuki atau tidak bisa diisi. Lalu di sini ada function main saja. Jika dijalankan, sini saya mencontohkan dengan 2 pemain. Di terminal saya tetapkan sebagai tempat untuk debugging, jadi sekaligus paralel untuk mendapatkan informasi tentang debugnya dan informasi tentang sudah sampai mana program berjalan. Nah, jika kita lihat bersama di sini ada GUI untuk gamenya itu sendiri. Pertama kita menekan start game terlebih dahulu, lalu menebak untuk player 0, misal 0 jempol, player 1 1 jempol, misal 1 tebak dan tebakan benar, maka bisa lanjut menebak. Misal 0 0. Jika salah, maka giliran dari pemain 1, 0 0. Jika benar, ya seperti ini, 0 0 0. Ya, pemain sudah menang, keluar dari permainan, dan ini sudah tidak bisa memainkan lagi.
mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Nafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.